Ini Kiai Haji Abdurrahman Wahid, santri yang luar biasa, baik pecinta, pembenci, loyalis maupun pengkhianatnya itu memanfaatkan nama besar beliau. Nyambung sedikit ke Gus Imin, karena kemudian akhirnya ya itu tadi Mas Anies bilang ini persepsi yang sedang coba dibangun. Ya. Dan kemudian akhirnya soal pengkhianatan itu ke belakang sampai keluar lagi tuh. Wah, sama pasangannya juga dulu mengkudeta Gus Dur. Berkhianat juga pada Gus Dur, itu narasi yang kemudian disambung-sambungkan. Akhir-akhir ini memang syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan, syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Tanggapan Anda soal itu, Gus? Narasi itu tiap 5 tahun selalu muncul. Setiap pemilu dimunculkan, disiarkan. Tentu musiman lah saya bilang itu. Semenjak kemenangan Gus Yahya di Lampung itu, boleh dibilang memang terjadi decoupling, ya, pemisahan antara PBNU dengan PKB gitu. Dan itu kelihatan dari pernyataan-pernyataan Gus Yahya, dari kebijakan-kebijakannya begitu. Mengalahkan Said Agil Siraj dan Muhaimin ini kan memang sebetulnya kan pendekarnya kan 3 serangkai itu Ansor semua. Saifullah Yusuf, Nusron Wahid, dan Yakut Holil Komas itu semuanya mantan Ansor semua. Gitu. Ya jadi kalau kita lihat dari decoupling semenjak itu Bang gitu. Jadi memang sudah beda arah politiknya. Gitu. Insya Allah Mas Anies dan saya untuk semua kekuatan bangsa. PKB juga memiliki sejarah panjang, dalam waktu singkat mendapat jawaban yang lengkap dari semua ulama-ulama kita. Semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan Mas Anies dengan saya. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf membantah klaim Partai Kebangkitan Bangsa terkait dukungan para Kiai NU kepada duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Menurut Gus Yahya, perbincangan dukungan Kiai kepada pihak tertentu di Pilpres 2024 tidak pernah terjadi di PBNU. Bantahan atas klaim Partai Kebangkitan Bangsa ini disampaikan di kantor PBNU Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta. Sudah saya sebutkan berulang kali, saya bisa tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Masih perlu diulangi lagi tidak ini? Jadi kalau ada calon itu ya atas nama kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track recordnya sendiri dan seterusnya. Tidak ada atas nama NU. PKB yang dulu didirikan oleh Gus Dur, kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, corak politiknya sudah berbeda, karakter politiknya sudah beda, apa yang diperjuangkan juga sudah berbeda. Ikut keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Dicuri dengan bantuan pemerintah. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, masih tetap kalau haul Gus Dur memperingati, gambar Gus Dur juga dipasang di mana-mana. Walaupun ada perintah dari Gus Dur secara tertulis, ditandatangan di depan notaris, melarang penggunaan semua atribut tentang Gus Dur oleh PKB Muhaimin. Ada, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Kiai dan ulama-ulama NU khususnya di Jawa Timur itu merasa kecewa. Nelongso itu apa sih? Ya, artinya ada kecewanya di situ ya. Karena deklarasi mendadak Anies dan Caimin ini tanpa dikonsolidasikan, tanpa dibicarakan dulu dengan para kiai-kiai yang ada. Kalau sudah seperti ini bisa melorot lagi nih. Kemarin kan survei waktu kita bahas 14%. Betul. Ini bisa di Jawa Timur khususnya bisa melorot. Dan biasa kan Kiai NU tidak hanya di Jawa Timur ya. Kiai NU itu ada juga di Jawa Tengah, Jawa Barat apalagi. Betul. Ya, mungkin ya Sumatera juga, Sulawesi. Nah ini bahaya gitu. Bagaimana caranya Muhaimin ini untuk membangun kepercayaan, trust kembali ya dari para kiai ini kan berat. Kita harus serius dan sungguh-sungguh
memenangkan Pileg dan Pilpres 2024. Betul? Siap menangkan pemilu, dan menangkan pemilu, saudara-saudara sekalian. Siap? 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 Lingkaran Survei Indonesia Denny JA merilis elektabilitas baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Namun dalam rilis terbarunya, LSI Denny JA justru merekam elektabilitas Anies yang terus menurun bahkan mencapai 5,3%. Penurunan elektabilitas Anies ini terjadi pasca koalisi pendukungnya mendeklarasikan Muhaimin Iskandar atau Caimin pendamping Anies dalam berkompetensi di pemilu 2024 mendatang. Penurunan tersebut terlihat dari elektabilitas Anies yang pada Agustus 2023 mencapai 19,7%. Namun dalam rilis terbarunya, elektabilitas Anies turun menjadi 14,5% pada September 2023. Lingkaran Survei Indonesia Denny JA menyebut ada dua faktor elektabilitas Anies yang terus menurun pasca mendeklarasikan Caimin sebagai cawapresnya. Faktor pertama yakni kritik keras dari SBY dan Partai Demokrat terhadap Anies pasca mendeklarasikan pasangan Anies dan Caimin. Kala itu Partai Demokrat marah besar, bahkan berani menyebut Anies sebagai seorang pengkhianat. Ini sampai sekarang ini posisi puncak tertinggi dalam pemerintahan namanya Gus Dur. Ya, kita tahu pernah jadi presiden. Dia presiden ke-4 Gus Dur, ya kan? Nah sekarang kan kita tahu semua orang pakai atas nama Gus Dur tuh. Banyak. Siapa itu? Ya, saya banyak saya nggak bisa sebut satu-satu. Saya juga termasuk yang sering memanfaatkan Gus Dur untuk kepentingan saya. Misalnya, saya ngomong saya ini santrinya Gus Dur. Saya mengikuti apa yang diajarkan oleh Gus Dur. Sifat egalitariannya, moderatnya, gitu kan. Bagaimana pembelaannya terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Saya mengikuti Gus Dur. Ya, contohnya saya. Tadi pernyataan soal pengkhianat. Enggak, siapa yang terserah yang mempersepsikan. Saya nggak mau mempersepsikan. Saya hanya masih contoh diri saya sendiri. Gitu. Contohnya saya. Baik, makasih. Kalau belum. Nah, pada titik itu sebetulnya saya kan heran juga. Kenapa Muhaimin ini mau bergabung dengan Anies Baswedan gitu? Karena seharusnya beliau menyadari dengan sepenuhnya bahwa ini chemistry sosialnya istilahnya itu nggak ketemu antara basis pendukungnya Anies dengan basis pendukungnya Muhaimin. Jadi mulai dari segi konsep ajaran sampai ke lapangan tuh nggak ketemu ya. Benar. Tapi yang paling mendasar kenapa kemudian melorot? Karena memang struktur masyarakat seperti kemarin kita pernah diskusi, struktur masyarakat di Nahdlatul Ulama itu ya pandangan keagamaannya, praktek keagamaannya begitu. Itu memang bertolak belakang atau berbeda dengan Anies dan komunitas yang dipersepsi berada di belakang Anies gitu. Misalnya PKS gitu. Yang saya sederhanakan dengan ini Islam modernis, sementara ini itu Islam tradisional begitu. Yang apalagi datang ke Habib Rizik. Nah, terakhir justru datang ke Habib Rizik. Menurut saya itu lebih kemudian membuat masyarakat di NU makin istilahnya alergi gitu loh ya. Karena ya dengan Anies mungkin ada perasaan bahwa ini berbeda, tetapi ketika dengan Rizik Syihab itu bukan cuma sekedar berbeda, itu tertolak gitu Bang. Jadi seperti magnet kutub utara dengan kutub selatan. Gus Dur dan Caimin punya sejarah yang kelam lantaran keduanya pernah berkonflik. Perseteruan antara Gus Dur dan Caimin terjadi pada tahun 2008, di mana pemicunya adalah pemecatan Caimin sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz oleh Gus Dur yang kala itu menjabat Ketua Umum Dewan Syuro. Gus Dur menganggap keponakannya itu telah melakukan pelanggaran ADART dan sering bermanuver ke istana. Singkat cerita, pemecatan Caimin itu membuat para pendukung merapatkan barisan. Mereka menggugat kubu Gus Dur atas pemecatan Caimin ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan berakhir menang. Saat itu kubu Gus Dur juga sempat berbalik menggugat kubu Muhaimin lantaran dianggap telah melakukan penyimpangan ADART PKB. Namun di pengadilan, kubu Caimin lagi-lagi menang. Dan sejak kemenangannya yang berturut-turut di pengadilan, perlahan Caimin dan para pendukungnya mengambil alih kendali partai. Sementara Gus Dur dan para pendukungnya mulai tersingkir dari panggung politik nasional. Bertemu Kiai dan Nyai sejati
bakal cawapres Caimin terlihat pamer kecocokan dengan bakal capres Anies Baswedan. Diketahui Caimin sapa akrab dari Muhaimin Iskandar, mulai rajin sowan ke sejumlah pondok pesantren di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada 10 September 2023 kemarin. Kedatangan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu tak lain memiliki tujuan penting. Tujuannya yaitu untuk galang dukungan sekaligus meminta doa restu ke para Kiai Nahdlatul Ulama. Hal itu dilakukan Caimin di salah satu pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar, karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon. Sama sekali, selama ini sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden, karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan. Ini Kiai Haji Abdurrahman Wahid, santri yang luar biasa, baik pecinta, pembenci, loyalis maupun pengkhianatnya itu memanfaatkan nama besar beliau. Tak sebatas itu, Caimin juga pamer ketika menyinggung kecocokannya berpasangan dengan Anies Baswedan. Ia menyebutkan kecocokan mereka berdua diantaranya kesamaan pemikiran, visi, misi, ide dan gagasan untuk memajukan Indonesia. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memaparkan hasil survei di Jawa Timur terkait Pilpres 2024. Menurut survei, baca pres Anies Baswedan akan menghadapi PR besar. Pasalnya pendukungnya yang masuk kategori pemilih memiliki iman politik yang masih lemah. Disebut-sebut Anies menggait Caimin menjadi cawapres untuk mendapatkan suara di Jawa Timur. Padahal Anies juga memilih lokasi Hotel Majapahit Surabaya sebagai tempat untuk deklarasi capres-cawapres. Tadi saya catat ada beberapa yang menarik untuk kita summary-kan ya. Pertama adalah mengapa elektabilitas Mas Anies belum cukup terkerek setelah menggandeng PKB, terutama berkaitan dengan apa yang Gus Ipul sebutkan. Ada semacam kesulitan, terutama dari sisi kultural keagamaan, karena Mas Anies selama ini didukung oleh mereka-mereka yang secara ekspresi keberagamaan itu berbeda dengan ekspresi ritual keagamaan yang selama ini dijalankan oleh warga NU. Jadi ada kekikukan berkaitan dengan satu tradisi keberagamaan yang pada dasarnya berbeda tetapi disatukan untuk kepentingan politik praktis. Nah ini menyulitkan ya, membayangkan PKS dan PKB dalam satu perahu gitu. Orang pengkhianat! Orang pengkhianat! Oh, pengkhianat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Nafas Baharuan. Para sahabat sekalian, Menteri Agama Kemenak Yakut Khalil Qomas alias Gus Yakut mengungkap banyak pihak yang mencoba memanfaatkan nama besar Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, termasuk para pengkhianatnya. Apakah pernyataan Menak tersebut berkaitan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin? Menak tidak menyebut personifikasi pengkhianat yang dimaksud. Sementara publik tahu, belakangan ini tengah terjadi silang pernyataan antara Menak dengan Caimin. Pernyataan Menak Yakut ini juga memanaskan hubungan antara dirinya dengan Caimin, yang sedang memanas akibat imbauan Menak Yakut tidak memilih pemimpin yang melakukan politisasi agama. Caimin sendiri menyebut pernyataan Gus Yakut sebagai omongan buzzer. Saat peluncuran logo Hari Santri Nasional di Kementerian Agama pada Jumat 6 Oktober 2023, awalnya Gus Yakut membicarakan peran santri dalam sejarah Indonesia, termasuk peran mereka dalam peristiwa seperti masa kemerdekaan, pergolakan tahun 1965, dan masa reformasi setelah Orde Baru tumbang.
Dalam pidatonya, Gus Yakut menyoroti peran santri dalam menghasilkan pemimpin yang luar biasa seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Para santri juga ikut terlibat di dalamnya, bahkan melahirkan seorang presiden yang sangat fenomenal, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kata Menak Gus Yakut, pria yang akrab disapa dengan Gusmen itu lantas menyebut nama besar Gus Dur sering digunakan baik oleh pendukung maupun penentangnya. Santri yang luar biasa, baik pecinta, pembenci, loyalis maupun pengkhianatnya itu memanfaatkan nama besar beliau, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kata Menak Gus Yakut, beliau lalu juga membahas peran Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga seorang santri. Gus Yakut menjelaskan bahwa keberhasilan Gus Dur dan Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah bukti nyata bahwa santri memiliki kemampuan yang beragam dan mampu berperan dalam berbagai bidang. Hari ini kita memiliki Wakil Presiden yang juga seorang santri, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Hal ini menunjukkan bahwa santri memiliki potensi yang sangat luas untuk berkontribusi dalam berbagai bidang karena kemampuan yang mereka miliki tidak terbatas pada satu jenis saja, melainkan beragam, tegas Gus Yakut. Diberitakan berita1.com sebelumnya hubungan antara Caimin dan keluarga Gus Dur, terutama kedua putrinya, Yeni Wahid dan Anissa Wahid, belakangan ini kembali memanas. Hal ini dimulai dari saat pernyataan Caimin dalam wawancara dengan Najwa Shihab. Saat itu ia mengklaim sebagai pihak yang mengalami upaya kudeta oleh Yeni Wahid bersama Ali Mashkur. Namun dalam responsnya terhadap pernyataan Caimin, Yeni Wahid dengan tegas menyatakan bahwa ayahnya Gus Dur yang mengalami kudeta oleh Caimin dalam muktamar PKB Ancol, Jakarta Utara pada tahun 2008. Yeni menegaskan bahwa kudeta publik bukan dilakukan secara diam-diam. Klaim yang dibuat oleh Caimin menurutnya tidak akan berhasil membingungkan masyarakat saat ini. Dalam muktamar Ancol, Gus Dur digantikan. Gus Dur mengalami kudeta. Mengapa masih mengklaim sebaiknya? Ini sudah sangat jelas sejak awal menjadi isu besar bagi kami karena Dewan Syuro mencopot Gus Dur, ujar Yeni di kantor PBNU Jakarta Selasa 5 September 2023. Yeni juga membantah tuduhan bahwa dia sendiri yang terlibat dalam upaya kudeta terhadap Caimin di PKB. Pada waktu itu menurut Yeni, ia belum memiliki peran yang signifikan sehingga hanya dapat menjadi saksi ketika ayahnya mengalami kudeta oleh Caimin. Adik Yeni Wahid, Anissa Wahid, juga menegaskan Caimin adalah pihak yang merebut kendali PKB dari Gus Dur. Anissa menegaskan bahwa ia bukan seorang politisi dan tidak memiliki niatan untuk merebut PKB. Meskipun tidak pernah terlibat dalam masalah PKB, Anissa meminta agar PKB menghentikan penciptaan narasi palsu mengenai konflik antara Gus Dur dan Caimin. Akui dulu menyakiti GD. Saya adalah saksi hidup akan dampaknya terhadap kesehatannya. Berhenti dengan upaya menjual citra Gus Dur untuk mendapatkan dukungan publik. Bagaimanapun, upaya itu sudah terlambat, ucap Anissa dan cuitannya di media sosial. Para sahabat sekalian, Partai Nasdem dan PKB usai resmi mendeklarasikan duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024, mengklaim masuknya Caimin sebagai cawapres mendapat dukungan dari organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Bahkan salah satu alasan Nasdem dan Anies Baswedan mau berpasangan dengan Caimin karena kuatnya dukungan Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Rupanya klaim dukungan NU ke pasangan Anies Baswedan dan Caimin dibantah langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Gus Yahya menegaskan bahwa tidak ada calon pasangan presiden maupun wakil presiden atas nama Nahdlatul Ulama. Hal itu disampaikan Gus Yahya merespons soal pasangan Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB,
Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024, di mana PKB selalu mengklaim bahwa dorongan Caimin sebagai cawapres atas restu warga NU. Kalau soal sikap sudah saya sebutkan berulang kali, saya tegaskan lagi kali ini bahwa tidak ada calon atas nama NU. Kata Gus Yahya di kantor PBNU Jakarta Pusat, 2 September 2023, Gus Yahya menambahkan, jika ada calon mengatasnamakan NU, itu atas kredibilitasnya sendiri dan bukan atas nama NU. Masih perlu diulang lagi, jadi kalau ada itu atas nama kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track recordnya sendiri, dan seterusnya, tidak ada atas nama NU, tegasnya. Gus Yahya juga menyebutkan pihaknya merupakan basis kelompok Islam yang terbesar. Namun bukan berarti para warga NU merupakan orang-orang yang mudah diseret ke dalam arus politik praktis. Ya, orang tahu NU ini punya warga yang banyak sekali. Basisnya sangat luas. Survei terakhir dari lembaga survei Alfara misalnya menyebutkan bahwa 59,2% mengaku sebagai pengikut NU, kata Gus Yahya. Namun dengan banyaknya jumlah warga NU, belum tentu mereka dapat diseret seperti kebu untuk dipolitisasi. Para sahabat sekalian, seperti diberitakan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul mengatakan, deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin membuat banyak kiai di Jawa Timur merasa nelongso atau sedih. Hal itu disampaikan Ipul untuk merespons hasil survei indikator politik Indonesia yang menemukan deklarasi Anies Muhaimin sebelumnya belum memberikan dampak positif pada tingkat elektabilitas Anies di Jawa Timur. Gus Ipul mengatakan deklarasi itu dilakukan mendadak sehingga para kiai butuh waktu untuk mencernanya. Ia mengaku mendapat informasi bahwa deklarasi yang dilakukan Anies Caimin tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada para kiai. Padahal, kata dia, komunikasi sebelumnya berjalan lancar. Menurutnya, fenomena di atas tergambar dari hasil survei indikator politik yang menemukan belum adanya dampak signifikan deklarasi terhadap elektabilitas Anies di Jawa Timur. Tapi hari ini memang banyak kiai yang nelongso atau prihatin dengan deklarasi yang cukup mendadak dan memerlukan waktu untuk mencernanya, dan itu tergambar dalam surveinya. Kata Gus Ipul, Minggu 1 Oktober 2023, Gus Ipul mengatakan ada juga kiai yang menganggap deklarasi itu sebagai deklarasi untuk meninggalkan Gus Dur, sebab Caimin berkoalisi dengan kelompok yang dipersepsikan berseberangan dengan Gus Dur. Selain itu, deklarasi itu juga dinilai langkah Caimin mengoreksi kebijakan Presiden Joko Widodo karena koalisi dengan orang yang dapat dipersepsikan berseberangan dengan Gus Dur. Kedua, ini juga bisa jadi semacam koreksi terhadap mungkin keputusan Presiden, karena kemudian Caimin bersama orang-orang yang selama ini dianggap berseberangan dengan Presiden. Kata dia, Gus Dur dan Presiden sama-sama punya pengaruh di kalangan pemilih. Ibu dia, Gus Ipul bercerita usai deklarasi Anies Caimin, diam-diam konsolidasi para kiai lebih intens. Menurutnya, pertemuan-pertemuan para kiai dengan Anies, Ganjar, dan Prabowo yang kerap dilakukan merupakan hal biasa dan bukan penanda dukungan. Tidak serta-merta itu menjadi dukungan. Itu bisa jadi setelah pulang, para kiai itu musyawarah lagi, kumpul lagi. Musyawarah lagi yang kemudian pada akhirnya akan mengarah dukungan pada salah satu capres. Katanya,